Halo para malaikat, pada video kali ini kita akan mewawancarai beberapa pengusaha yang sedang mencari pemodal. Oleh karena itu, simak video ini sampai selesai ya. Halo, Shalom Devina. Ya, selamat malam Pak Raffi. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya, silakan perkenalkan diri dan ceritakan Bu, bisnisnya apa? Nama saya Devina. Saya punya bisnis food and beverage, namanya Lahap Daging. Saat ini masih baru punya satu outlet di Kota Solo, Jawa Tengah. Kalau misalnya mau tahu untuk bisnis Lahap Daging, sepertinya di Google saya udah taruh untuk Lahap Daging, sama ada kayak GoFood, GrabFood-nya juga. Dan kalau misalnya mau dilihat untuk rating dari GoFood dan GrabFood-nya itu juga udah ada. Untuk ratingnya di online itu kita lumayan ya, karena penjualan Lahap Daging ini malah lebih banyak di online-nya. Jadi seperti GoFood sama GrabFood-nya. Itu untuk ratingnya sekitar minimal 4,8 untuk GoFood sama GrabFood-nya. Karena itu yang utamanya dari penjualan kita sih sebenarnya online-nya. Dan untuk usaha Lahap Daging ini saya rencana untuk membuat kemitraan gitu. Jadi kayak sistem franchise, tapi ini bukan franchise soalnya kan belum 5 tahun ya. Kalau franchise sepertinya minimal 5 tahun. Jadi ini sistemnya kita mau buka kayak kemitraan seperti itu. Untuk produknya Lahap Daging ini kita variasinya lumayan banyak, tapi kita mengutamakan untuk produknya itu comfort food. Jadi supaya orang itu bisa makan setiap hari. Kadang-kadang tuh kalau orang beli di GoFood, GrabFood tuh kadang bisa ada yang setiap hari beli gitu. Karena memang produk kita itu yang makanan Indonesia ada, makanan Chinese food ada, Japanese food ada. Jadi itu tergantung kesukaan orang ya, mau beli yang apa. Jadi kita untuk range produknya banyak seperti itu. Dan kalau untuk mau kita buka kemitraan itu sebenarnya kita juga udah lumayan siap, karena untuk standarisasi atau SOP-nya itu nggak terlalu sulit sih untuk Lahap Daging gitu. Jadi misalnya untuk ayam geprek atau ayam kepuk tuh sebenarnya cuma tinggal goreng aja. Nanti kita kan sediakan untuk produknya, tinggal goreng. Kemudian yang dadakan tuh bikin sambelnya. Nah, sambelnya ini kita khas karena sambalnya menggunakan sambal bawang kacang mete seperti itu. Kalau di Kota Solo ini sepertinya masih belum banyak pesaingnya. Jadi ayam geprek itu banyak, tapi kita harus punya unique selling proposition ya. Jadi yang membedakan ayam kita dibanding tempat lain apa. Nah, itu kalau ayamnya kita menggunakan sambalnya sambal dadak, jadi sambal bawang kacang mete seperti itu. Untuk di ini ya, di GoFood-nya, tapi kalau websitenya itu belum bagus, soalnya memang kita mungkin kalau rencana misalnya bisa mendapatkan modal atau pendanaan, mungkin kita lebih mau fokus ke konsepnya dulu. Kita mau buat konsep produknya, brandnya itu yang bagus. Jadi misalnya untuk brandnya kita akan mungkin desain menu, foto produknya itu yang bagus dan proper seperti itu. Jadi bukan foto cuma via kamera seperti itu ya. Via kamera memang real picture, tapi mungkin lebih bagus kalau menggunakan food fotografi seperti itu. Nah, jadi kan itu terlihat lebih meyakinkan juga. Tapi untuk rasanya, misalnya kalau mau lihat di ulasan GoFood atau GrabFood, itu memang benar-benar ulasan dari pembeli yang dia beli. Jadi memang honest review ya. Itu rata-rata mereka memang cocok dengan produk dari Lahap Daging. Meskipun kita tidak menggunakan micin sama sekali, tapi untuk bahan-bahan yang kita gunakan itu adalah bahan-bahan yang premium dan natural seperti itu. Jadinya memang kita bisa menghasilkan rasa yang enak meskipun tanpa micin. Jadi supaya produk kita itu bisa dinikmati seluruh kalangan. Jadi mau yang udah senior, udah umur, atau yang masih anak-anak juga bisa, karena produk kita ini nggak menggunakan MSG sama sekali, tapi untuk rasanya itu masih tetap nikmat seperti itu.
Untuk menunya ada banyak sih, tapi untuk penjualan paling banyak kita ayam geprek, ayam gepuk seperti itu. Karena ya memang mungkin lidah orang Indonesia lebih suka yang pedes-pedes ya. Oke, berarti ini cari investor untuk ekspansi di kota lain ya? Betul ya? Ya, jadi kalau misalnya untuk ekspansi tergantung dari jumlah modalnya sih tentu aja. Kalau misalnya jumlah modal yang kita dapatkan nggak banyak, mungkin kita baru bisa ekspansi di kota-kota Solo atau kota terdekat. Karena untuk produksinya kita kan masih di satu outlet di kota Solo ya. Jadi kalau misalnya kita mau ekspansi di kota lain yang jauh, misalnya Jakarta, kita harus punya dapurnya dulu. Nah, itu mungkin kita nggak punya tempat, kita butuh kontrak tempat di Jakarta, seperti itu kan butuh uang. Tapi kalau misalnya modalnya cuman kecil, ya kita hanya bisa di kota terdekat, misalnya kota Solo atau kota Jogja gitu. Nah, nanti kita bisa kirimkan produknya itu bisa menggunakan Paxel, atau misalnya di kota Solo ya kita bisa ekspres gitu sih. Grab Express atau apa kan bisa masih satu kota yang sama seperti itu. Soalnya kalau untuk produksi paling enggak untuk minimal ayamnya itu kita produksi dari tempat kita, jadi konsistensi rasanya itu harus tetap sama di meskipun kita buka cabang atau kemitraan tempat lain, konsistensi rasanya itu harus sama, jadi supaya nanti Kalau kecil itu investasinya berapa tadi? Ya. Kalau investasi kecil maksudnya berapa? Investasi kecil maksudnya berapa tuh? Maksudnya investasi berapa? kecil kira-kira berapa? Yang kecil itu berapa itu dari investasi? Misalnya 50 sampai 100 juta gitu, nanti kita biasanya akan pakai modalnya itu pertama untuk membenahi internalnya dulu ya. Jadi misalnya kita patenkan dulu mereknya, kemudian kita buat logo halal, kemudian kita benahi konsep desainnya untuk menu-menunya, kita foto yang bagus, terus kita desain menunya yang proper, terus kita juga cetak kemasan. Nah, sementara kemasannya kan masih seperti ini, jadi masih baru biasa. Kalau untuk yang rice bowl-nya kemasannya menggunakan tin bowl seperti ini. Nah, kalau yang untuk ayam geprek, ayam gepuk kita masih seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya kita udah buka kemitraan, nanti kita akan upayakan untuk packaging-nya ini harus di printing yang bagus seperti itu supaya lebih kelihatan bagus dan meyakinkan. Oke, kerjasama yang kamu tawarkan seperti apa nih? Investasi yang kamu cari nilainya berapa dan seperti apa penawarannya? Oke, kalau untuk investasi sebenarnya kalau misalnya modal itu yang kita minta misalnya 50 sampai 100 juta itu karena kita ya tadi mau membenahi konsep bisnisnya, terus kemudian haki kita patenkan dulu, untuk sertifikasi halal kita juga ajukan, kemudian sistem kasir kita juga gunakan. Jadi kalau misalnya ada investor dia mau tanam modal di tempat kita, dari sistem kasir itu juga bisa online kan, jadinya mereka juga bisa memantau penjualannya seperti apa. Dan kemudian untuk misalnya untuk membuat proposal bisnis, jadi misalnya kita nanti ada proposal bisnis kemitraan, nanti membuat desain booth-nya seperti apa. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau beli kemitraan atau bisnisnya kita ini, kita udah desain dulu. Jadi brandnya ini udah benar-benar orang siap pakai. Kemudian kalau GrabFood, GoFood, ShopeeFood itu kita sudah daftarkan semua. Karena kita tuh karena sudah bisa membuktikan ya, meskipun hanya dari satu outlet saja, tapi untuk penjualan hanya online aja kita itu udah lumayan lah, dalam waktu 1 bulan itu kita sudah mendapatkan pelanggan yang bahkan bisa setiap hari beli produk lahap daging. Jadi untuk nama itu sudah lumayan lah, kita di kota Solo sudah terpercaya juga. Jadi misalnya ada orang yang mau beli kemitraan, itu kita nggak perlu buka paket yang mahal-mahal, yang harus sewa tempat, ruko yang bagus. Misalnya kalau coffee shop kan butuh tempat yang bagus, didesain, terus ruko, sewa ruko kan itu pasti membutuhkan operasional yang mahal. Nah, tapi kalau misalnya memang kita hanya modalnya terbatas, misalnya kita hanya punya dapur di rumah sendiri, itu tetap masih bisa beli kemitraan kita, karena meskipun hanya dengan bermodalkan dapur sendiri, online food
produknya itu sudah bisa jalan. Jadi itu bisa dilakukan di mana saja. Jadi itu akan membantu misalnya untuk ibu rumah tangga atau orang-orang yang pengangguran, aduh nggak punya tempat, nggak punya modal seperti itu. Nah, tapi kalau kita sudah membuktikan dari online-nya aja bisa jalan, jadi harusnya orang lain pun juga bisa gitu. Nah, itu di Kota Solo. Dan menurut saya untuk online itu nggak gampang ya, karena online itu yang bisa dijual hanya produknya, makanannya. Dan itu pun orang nggak makan panas ya. Jadi kalau misalnya di tempat itu kan orang makan panas enak. Nah, tapi kalau online ini kan orang makan udah sampai rumah, mungkin udah dingin. Nah, tapi kalau misalnya makanannya memang benar-benar enak, orang itu pasti akan beli lagi atau mungkin merekomendasikan ke teman lain gitu. Dan kalau online itu cuma bisa dijual produknya aja, nggak bisa jualan tempat yang bagus, yang mewah, yang ada AC-nya, itu kan nggak bisa. Karena online juga benar-benar murni dari produknya. Jadi kalau misalnya kita udah yakin kita punya produk yang enak dan bisa diterima oleh lidah masyarakat Kota Solo, seharusnya itu juga bisa diterima di lidah orang lainnya gitu. Jadi sudah terbukti kalau memang penjualan dari online saja itu bisa, nggak perlu harus mengandalkan sewa ruko yang strategis, karena beban operasional paling tinggi selain untuk karyawan itu adalah sewa tempat, apalagi kalau di mall. Dan kita bisa menawarkan solusi bisnis kemitraan di mana tidak perlu menyewa tempat sama sekali, hanya tinggal bermodalkan dapur sendiri. Dan itu kita berencana kalau misalnya kemitraan ini sudah jadi, mungkin kita buka paketnya itu murah sih, paling dari 5 juta udah bisa jualan. Kita udah sediakan bahan-bahannya, kita training caranya, kemudian kita sediakan kompornya atau deep fryernya untuk goreng seperti itu, atau kita sediakan cobeknya untuk bikin sambelnya. Jadi udah itu udah siap jualan seperti itu. Dan GoFood, GrabFood-nya kita juga udah daftarkan juga seperti itu. Oke, kalau sekarang omsetnya berapa? Yang sudah berjalan di tempat kamu berapa? Sebulan ya di online-nya itu sekitar 15 juta. Nah, tapi kalau online ini meskipun omset kotornya itu misalnya saya dapat 15 juta sampai 18 juta, tapi kalau online food itu memang ada kelemahannya. Karena bisa usahanya dilakukan di mana saja, tapi GrabFood, GoFood, ShopeeFood juga nggak mau kalau misalnya mereka tuh cuma uangnya lewat aja. Jadi mereka tuh juga ada memotong dari omsetnya itu sekitar 20 sampai 30%. Kalau untuk GrabFood sepertinya 30%, kalau untuk GoFood itu 20%. Seperti itu. Oke, kalau misalnya yang tadi, misalnya ada teman yang mau investasi di kamu 50 sampai 100 juta, yang kamu tawarkan seperti apa, Pak? Kalau yang saya tawarkan, mungkin misalnya kalau investornya dia mau kembali modalnya itu 50 sampai 100 juta, mungkin paling tidak saya butuh waktu 1 sampai 2 tahun. Kalau misalnya investornya butuh kembali modalnya, mungkin beserta bunganya berapa nggak tahu ya. Atau mau investornya itu sistemnya profit sharing, tapi profit sharingnya itu ya misalnya yang udah bersih ya. Jadi misalnya investornya itu tipenya investor pasif, jadi saya yang aktif yang menjalankan, investornya setor modal, kemudian tinggal modalnya dijalankan sama kita, itu profit sharing nggak apa-apa, mungkin bisa 50-50 seperti itu. 50-50 ya, berarti ini jangka panjang ya? Ya, itu untuk jangka panjang, jadi kalau misalnya mau kita seperti itu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, Bu? Jadi ya paling itu sih, sama kalau misalnya dapat modal lebih, jadi saya juga bisa mungkin lebih ke marketing ya. Marketing sekarang itu kita mau ke sosial medianya, jadi kita misalnya mau food blogger atau mau pakai influencer. Food influencer sekarang kan juga mereka juga mau profesional ya, jadi jangan sampai kalau nggak enak dibilang enak kayak gitu, nanti kan orang kapok seperti itu sih. Dan kalau untuk produknya itu kita ada banyak. Jadi untuk kemitraan itu kita memberikan beberapa tahapan sih. Jadi kalau misalnya yang gampang itu untuk produk bestsellernya kita, paling kita berikan
yang ayam geprek sama ayam gepuk. Nah, itu yang produk best sellernya yang dijalankan itu semua orang tuh pasti bisa lah, tinggal belajar untuk bikin sambal bawang kacang metenya. Nah, nanti kalau misalnya beli kemitraan yang dia lebih bagus lagi, lebih besar, yang ada tempatnya, didesain seperti itu, nah nanti kita baru keluarkan full menu kita seperti Japanese stick bowl atau stick bowl-nya, atau yang rice bowl-nya yang ada Chinese food-nya, seperti itu. Nanti baru kita keluarkan. Dan untuk menunya kita variatif. Jadi kadang-kadang kalau orang beli itu juga bisa macam-macam. Jadi kalau kadang bosan ayam geprek, dia bisa beli yang rice bowl atau bisa beli yang beef bowl, seperti itu. Jadi variasi menu kita tuh banyak. Dan untuk karyawannya kadang saat ini masih baru satu aja. Nah, tapi karena meskipun karyawan kita cuma satu dan menu kita banyak, nah oleh karena itu kita udah standarisasi semuanya supaya pengerjaannya itu bisa cepat dan rasanya tetap sama. Jadinya kayak ayam tinggal goreng. Nah, nanti untuk bibulnya itu udah kita frozen, tinggal manasin, seperti itu sih. Jadinya dikerjakan oleh orang atau karyawan itu kita trainingnya juga cepat. Oleh karena itu menunya kita banyak banget, bisa 20 macam lebih, tapi bisa dikerjakan hanya satu orang atau 2 orang. Karena karyawan kita juga nggak banyak sih, cuma 1 orang aja. Oke, thank you Bu Devina. Ya, jadi teman-teman, ini Bu Devina punya bisnis namanya Lahap Daging ya. Teman-teman bisa buka di Instagram, cari di internet juga bisa. Ini bisnisnya bisnis dapur rumahan. Kadang-kadang kalau nggak salah orang ngomong ini namanya ghost kitchen. Jadi yang dipunya cuma dapur aja, modalnya cuma dapur. Bisnis ini bisa dilakukan oleh siapapun juga yang di rumah ya, nggak tahu mau ngapain, punya dapur, ya ini bisa dilakukan. Tadi kalau misalnya teman-teman mau kerjasama dengan sistem kemitraan, modal yang diperlukan kira-kira cuma 5 juta. Jadi seperti jadi cabangnya lah, cabangnya Lahap Daging. Ya. Nah, ya, Bu Devina cari virtual gitu ya. Ya, jadi Bu Devina lagi cari teman-teman yang mau bisnis, mau jadi kemitraan di tempat teman-teman. Jadi teman-teman siapin dapur dan siapin orang, ya teman-teman yang kerjain sendiri juga boleh. Modalnya 5 juta, teman-teman bisa jadi cabangnya Lahap Daging. Atau teman-teman kalau mau invest di dalam ini, maksudnya jadi ya semacam pemilik lah ya, semacam pemiliknya Lahap Daging. Teman-teman bisa modalin Bu Devina supaya mengembangkan bisnisnya. Kira-kira itu butuh dananya sekitar 50 sampai 100 juta gitu untuk Bu Devina mengembangkan Lahap Daging ini. Ya, nah tadi sistem yang ditawarkan oleh Bu Devina ada 2 macam ya. Yang pertama, kalau misalnya cuma mau pinjemin doang ya boleh gitu, nanti bunganya berapa dinegosiasikan. Kira-kira 1 sampai 2 tahun gitu ya waktunya. Atau mau sistem profit sharing aja. Kalau profit sharing aja bisa lama, panjang gitu. Mungkin selama Bu Devina jalan ya selama itu juga gitu. Kalau profit sharing yang tadi Bu Devina tawarkan adalah 50-50. Cuman kalau ini sih terus terang ya Bu ya, saya sarankan sih ya lebih ke ini ya. Saran saya ini lebih ke pinjaman sih. Soalnya kalau profit sharing seperti ini, nanti khawatirnya untung ribut, rugi ribut. Gitu. Contoh misalnya nih, ini rugi gitu ya, misalnya rugi. Pasti yang keluar modal itu yang akan ngomel gitu. Waduh, saya udah keluar duit segini, saya rugi, bangkrut gitu, habis. Rugi, ribut. Nanti tapi kalau misalnya untungnya besar, jadi besar, mungkin Bu Devina yang akan komplain. Aduh, gue yang kerja capek, gue cuma dapat 50% gitu. Biasanya begitu. Iya. Itu yang saya khawatirkan. Jadi itu coba dipikirkan lagi ya. Saran saya mungkin lebih baik yang pinjaman. Lebih baik yang profit sharing, lebih baik yang pinjaman. Gitu. Cuma kalau Bu Devina itu yang profit sharing pun nggak apa-apa. Cuman mesti dipikirkan itu Bu. Ibu mesti pikirkan kalau misalnya ini habis rugi, gitu kan pemodal habis uangnya, itu kan risiko pemodal. Tapi kalau untung, ya Ibu nanti jangan ngomel kalau misalnya jadi gede gitu ya omsetnya, misalnya ini sebulan aja omsetnya misalnya untungnya 100 juta misalnya nanti bisa sampai untungnya 100 juta. Jadi separohnya kan mesti kasih investor kan itu kan. Ya Ibu jangan komplain, aduh gue yang capek kerja, gue yang capek ini, gue yang bikin segala macam, nanti mesti bagi orang 50% gitu. Jangan komplain itu harus resikonya Ibu gitu. Oke? Iya.
Oke, paham, paham. Ya kalau gitu yang Ya, pinjaman juga nggak apa-apa, nanti tinggal dikasih bunga, nanti kita coba kembaliin sesuai waktu yang diminta, seperti itu. Nggak apa-apa. ini jadi yang profit sharing 50-50 masih mau kan Ibu? Masih mau ditawarkan apa enggak? Habis jelasin pikir-pikir yang lebih baik yang dikembaliin aja dalam waktu yang diinginkan gitu. Ya soalnya mungkin awal-awal masih kita masih biasa ya, masih standar. Nah, tapi memang benar kalau yang udah mulai rame, mulai hektik, nah kita yang kerja terus yang investor yang pasif seperti itu pasti nanti kan kita yang loh kok kayak gini ya nggak adil seperti itu sih. Mhm. Jadi ya mungkin Ya, bisa jadi yang kita kembaliin gitu aja, misalnya untuk modalnya itu juga nggak apa-apa sih. Jadi kalau gitu lebih fair ya, buat investor mhm, juga lebih fair. mhm. Ya, oke. Sepertinya saya tutup seperti itu. Jadi Bu Davina lebih prefer dikembalikan uangnya dengan bunga sekian selama 1 sampai 2 tahun. Nanti itu negosiasi. Kalau teman-teman tetap mau profit Ya, sharing, mungkin itu nego lah. Kalau saya sih kalau 50-50 kayaknya nanti ibunya yang komplain. Biasanya kalau kayak gini iya. paling enggak 70-30 gitu. Paling enggak Oh, ibunya yang 70, 70 investor ya. 30. Biasanya begitu ya. Itu lebih fair 70. Oh, 70 itu untuk yang aktif atau yang untuk yang pasif? untuk yang aktif. Oh, Untuk 70 ibu, untuk yang aktif. Oh, gitu. Oh, iya, iya, ya, bisa. Jadi, ya nah, boleh ya. Takutnya nanti kalau ada investor pasif ya, saya cuma 30, yang store modal kan saya. Jadi kayak serba salah gitu sih. Ya, nggak apa-apa sih, Bu. hmm, Bisa jadi nggak apa-apa. itu negosiasi lah. Itu cuma saran saya doang, saran saya. Iya, nggak Saran saya apa-apa. sekitar 70-30 itu lebih panjang. Jadi ibu pun istilahnya kalau misalnya ini bisa besar, ya mungkin 30 tuh mungkin masih rasa sakit ya gue yang kerja capek, oh gue masih kasih orang 30% gitu. Cuman setidaknya ibu masih Iya. merasa gue lebih besar lah. Gue yang 70% gitu, masih masih oke lah biasanya begitu. Iya, kalau tujuh puluh Karena nanti persen kan, mungkin masih oke ya, Kak. Cuma kerja bakti aja. Heeh. oke, thank Ya, you Bu nggak Davina. apa-apa sih, ya. Nanti tinggal dilihat mungkin kalau preferensinya para investor nggak apa-apa mau lebih prefer yang nanti kita kembaliin modalnya dalam waktu dengan bunga yang sesuai disepakati atau profit sharing 70-30 juga oke sih, nggak apa-apa. Oke. Ya, teman-teman kalau mau bekerja sama dengan Bu Davina, teman-teman bisa hubungi saya di 0877 889953 5345. Nanti saya akan hubungi teman-teman dengan Bu Davina. Thank you Bu Davina. Dan berkati ya. Halo, shalom Pak Jamet. Eh, Silakan sorry, perkenalkan diri dan sebenarnya ceritakan bisnisnya Pak. Shalom, sebenarnya nama saya James ya Pak. Tadi saya salah ketik jadi D di belakangnya. Oh James, oke, sorry Pak James. Silakan Pak Ya James. nggak apa-apa. Saya ini lokasi di Batam. Saya di Hmm. kuliner ya Pak, di kuliner bubur. Jadi non halal, namanya bubur Kuangtung. Hmm. Nah, jadi saya merintis usaha ini sudah lebih kurang hampir 9 tahun dari 2015 sampai hari ini. Dan lokasinya juga di food court A2, kalau bisa search itu di YouTube juga ada. Kalau di Batam itu food court A2 itu bisa dibilang paling paling top ya. Karena lokasinya itu kiri kanan itu ada belasan hotel dan juga karena di Batam ini kan bisa dibilang tempat pariwisata juga. Jadi setiap turis-turis dari Singapura, Malaysia, ada juga yang dari Korea dan dari Cina, itu pasti ada datang di kota Batam. Dan di tempat food court saya ini termasuk bisa kapasitas lebih dari 1.000 orang ya. Jadi dia benar-benar ada 75 stand, dan setiap stand itu ada jual makanan yang berbeda-beda. Nah, kebetulan saya di tempat ini kenapa saya bertahan dan sebetulnya punya kerinduan ya pengen kembangkan di ruko lebih yang pribadi bisa jual lebih banyak makanan. Iya, Pak. Hmm. Tapi saya bubur Kuangtung ya, bubur Kuangtung. Nah, itu bisa dicari Ini juga di dari Grab sama ya. Di Grab ada GoFood juga, ya? di GoFood ada juga.
Hmm. Nah, kita buka dari jam 8.30 sampai jam 8.30 malam. Kita juga di GoFood, karena di food court kita nggak boleh jual lebih dari satu macam ya Pak. Jadi kita cuman boleh jual bubur, dan sebelah stand saya itu jual makanan lain. Nah, sedangkan background istri dan saya itu kalau istri di restoran China ya, kebetulan istri pernah di Taiwan kurang lebih 5 tahun, dan saya di Amerika waktu itu. Nah, saya sebenarnya background saya itu di restoran Jepang Pak. Tapi karena di food court ini makanan yang di stand semua udah terisi penuh, jadi waktu itu cuma ada 3 stand. Dan dia anjurkan kita cuma jual bubur. Jadi sebenarnya bubur ini benar-benar, puji Tuhan, kami nggak ada basic pengalaman di bubur, tapi ya Tuhan berikan talenta masak bubur, dan sampai sekarang ini bisa dibilang berkembang. Omset kami itu rata-rata per hari minimal 2 juta. Bisa sampai 3 juta. Itu di hari biasa ya. Senin sampai Sabtu. Karena minggunya itu saya libur. Saya sabatkan untuk Tuhan untuk beribadah pelayanan. Nah, jadi mungkin saya nggak pernah bersaksi di Tamparagi, tapi saya pernah bersaksi di channelnya Pak Yusuf Manubulu yang berapa tahun yang lalu waktu COVID. Nah, ini food court-nya Pak. Sewanya berapa Pak di sini Pak? Sewa food court berapa? Sewanya per hari 220. Jadi kita buka atau tidak buka tetap bayar. Itu beda lagi dengan air dan listrik. Jadi per bulan itu kurang lebih ya 7 juta. 7 juta untuk sewa ya? Ya, untuk sewa. Bayarnya per bulan atau per berapa bulan? Per hari. Per hari. Oh, bayarnya per hari? Per hari 220. Oh, tiap hari bayarnya ya? Iya, per hari. Oke. Ini memang sebenarnya kita banyak menu yang bisa kita jual. Seperti ramen, udon, dan mie beef noodle ya, yang khas Taiwan. Karena kebetulan istri memang skillnya di situ, di bagian mie. Nah, kebetulan bubur ini saya yang pegang. Jadi sampai sekarang ini kalau di Gojek saja udah omsetnya udah lumayan ya. Gojek dan Grab. Malah lebih kencang di Gojek dan Grab sebenarnya. Jadi kita juga ada jual minuman kesehatan. Nah, memang visi kita ini ingin keluar dari food court ini sebenarnya. Jadi cuman agak terbatas di modal. Satu hal, karena kalau kita buka dengan modal yang kecil, kita kalah saing Pak Tamparagi. Bubur ini bisa sampai ke seafood style gitu. Jadi ini bubur Guangdong kan yang semua bahannya itu masak di dalam. Tamparagi boleh cek, kalau di Jakarta memang ada ya bubur Guangdong, cuman dia yang halal. Itu di Pecenongan. Nah, itu biasa kalau yang datang tuh kebanyakan artis. Dia buburnya tuh seperti, nah ini kayak sepertinya ini, seperti Pak. Ini ya? Memang ada cakwenya dan juga, ini mungkin salah satu customer yang foto. Oke, butuh modalnya berapa Pak? Minimalnya 300, karena sewa ruko di Batam kan tidak murah. Dan satu hal, sewa ruko 3 lantai rata-rata 100. Rata-rata 100, oke. Ini lokasi yang bagus. Sebenarnya saya mau pindah tapi masih ragu ya, karena ada dari GoFood juga ada kasih pinjaman, dan di Grab juga ada kasih pinjaman. Sampai kalau di GoFood udah 50 juta, kalau di GrabFood udah mencapai hampir 100 juta. Cuma kita hitung-hitung sepertinya modalnya itu, bunganya itu terlalu besar. Jadi saya mikir lebih bagus saya mengajak orang yang benar-benar ingin di bisnis kuliner, kita gabung bersama gitu kan. Jadi ada beberapa orang kita bisa bikin tim, jadi bisa buka beberapa cabang seperti itu Pak. Tapi awalnya pertama kita fokus dulu di satu. Jadi kita bisa jual ramen, kita bisa jual, udon bisa kita jual. Karena Marugame udon di Batam lumayan top, dan juga ramen juga udah mulai. Karena di Batam ini makanan kita bisa jual mahal Pak, karena kebanyakan turis ya dari Singapura. Jadi satu porsi makanan itu bisa sampai 30 sampai 50 ribu. Terus kerjasama yang ditawarkan seperti apa Pak? Seperti yang tadi saya sempat dengar di yang lahap daging ya.
70-30 ya Pak ya? Iya. Bagi hasil 70-30. 70% buat Pak James, 30 buat pemodal gitu ya? Iya, karena perlu ini ya. Kenapa minimal 300 itu? Karena kita kan perlu renovasi, perlu dibeli segala macam ya, seperti meja dan dapur juga harus dirombak semua. Dan ini nanti ke depannya bisa jadi sampai restoran ya Pak. Jadi mereka bisa pesan bubur, mereka bisa pesan bubur, terus nanti bisa ada, mereka bisa pesan seafood juga, seperti ikan di steam atau udang di steam gitu. Nanti cemilannya seperti itu, bubur campur dengan seafood, bisa kepiting. Nah itu nanti harga itu bisa tinggi sekali. Kalau harga ruko di situ berapa Pak? Ruko sewa berkisar yang di lokasi bagus 80 sampai 100. Kalau beli? Kalau beli mahal Pak. Kalau beli itu sekitar, ini lokasi yang paling bagus ya Pak ya. Yang tempat saya jual ini lokasi paling bagus sekitar 2M sampai 3M. 2M sampai 3M. Satu cicilan kira-kira 20-30 juta ya kira-kira. Iya. Karena kita ini Pak ya, agak sedikit ke hal rohani karena memang kita kan dipercayakan sedang menopang gereja. Jadi kerinduan kami ini, usaha ini, kita sambil pelayanan diakonia Pak sebenarnya. Makanya kenapa saya tetap berhenti di sini, karena yang kita dapatkan ini sebagian kita untuk sisihkan untuk pelayanan. Pelayanan diakonia, kunjungan ke rumah sakit, kunjungan ke rumah-rumah. Jadi ya, saya dengan beberapa teman-teman gereja, ya kita sering ada acara-acara doa juga. Jadi makanya saya pengen punya satu tempat usaha yang pasti, dengan penghasilan yang pasti, yang bisa diturunkan ke karyawan. Jadi bisa lepas, di samping itu saya bisa ke lapangan untuk pelayanan. Ya, oke, thank you Pak James. Ya teman-teman, ini kita punya teman Pak James yang buka makanan bubur non halal, bubur kuantung ya. Ini gambarnya seperti ini di Batam. Jadi sekarang buka konternya di food court, di A2 Food Court. Dan sekarang Pak James ingin ekspansi, ingin bukanya di ruko, di toko. Soalnya ya banyak hal lah, memang pengennya di ruko pasti biasanya. Kemungkinan lebih ramai dan lain-lain, itu yang diharapkan ya. Jadi yang ditawarkan Pak James adalah sistem kerjasama, pembagi hasil. Pak James yang jalanin, dia masak segala macam, urus semuanya. Pak James minta 70, pemodal dapat 30, duduk manis. Kira-kira gitu ya Pak James ya? Iya Pak. Oke, ya teman-teman yang mau bisa hubungi saya, nanti saya akan hubungi dengan Pak James. Yang dibutuhkan kira-kira 300 sampai 500 juta untuk buka di ruko. Mereka bisa lihat juga Pak di GoFood, di Grab, gimana rating yang diberikan dari customer. Ya, teman-teman mungkin juga kalau misalnya punya ruko di Batam, nganggur, mungkin bisa kerjasama juga kali ya sama Pak James. Mungkin mau juga kali. Boleh. Kalau misalnya teman-teman punya ruko di Batam, nggak tahu mau diapain gitu, bisa mungkin kerjasama sama Pak James sebagai hasil juga bisa. Betul ya Pak James? Iya betul. Ya teman-teman kalau mau kerjasama dengan Pak James, teman-teman bisa hubungi saya di 0877 8899 5345. Nanti saya akan hubungi teman-teman dengan Pak James. Oke, thank you Pak James. Terima kasih ya. Apa lagi ya, Tuhan berkati. Halo, shalom Pak Sigit. Shalom, tanpa Raki. Silakan perkenalkan diri dan ceritakan bisnisnya Pak, silakan. Oh iya, selamat malam semuanya. Saya Sigit Cahyono dari Kota Semarang. Jadi sebelum ceritakan bisnis, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi dulu saya sempat di Banda Aceh bersama dengan istri merintis LKP The Winner dari 0 sampai 300 siswa. Kemudian saya pernah menangani proyek dari Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh dan 3 kali proyek yang didanai oleh Tirvan UK. Kemudian di Semarang ini saya pernah melakukan observasi tentang bisnis kuliner yang dijalankan oleh adik ipar saya. Nah, saat ini saya sudah observasi tentang bisnis kuliner, yaitu tentang mie ayam. Kenapa mie ayam ini begitu digemari dan populer di Kota Semarang? Karena orang Semarang itu memang senang sekali dalam hal
konsumsi mie ayam dan bakso. Jadi rata-rata kalau ditemui di Kota Semarang itu akan banyak ditemui di mana-mana buka mie ayam dan bakso. Nah, ini adalah bisnis startup atau bisnis baru di mana nantinya saya akan melibatkan Akademi Terang Bangsa, khususnya di D3 Entrepreneur-nya, karena kebetulan saya sebagai perwakilan dari Akademi Terang Bangsa. Jadi sebagai perwakilan, saya ingin ini adalah startup yang nantinya bisa saya jalankan bersama dengan dosen-dosen di Akademi Terang Bangsa sebagai pilot project juga untuk mahasiswanya. Nah, bisnis mie ayam ini setelah saya kalkulasi itu perhitungan kasarnya membutuhkan modal 40 juta. Karena untuk sewa tempat 2 tahun kurang lebih 20 juta, kemudian sisanya untuk gerobak, untuk meja kursi dan peralatan yang dibutuhkan. Nah, untuk pembagian hasilnya tadi saya sudah mendapatkan penjelasan dari Tan Paragi ya. Jadi bisa dalam bentuk sharing profit ataupun mengembalikan disertai dengan bunga. Dari ulasan yang disampaikan Tan Paragi tadi ya, nanti untuk proposal bisnisnya saya akan diskusikan hari Senin bersama dengan dosen Terang Bangsa tentang ROI-nya gimana, BEP gimana, HPP gimana. Yang jelas untuk standar proposal bisnis nanti akan kita buatkan sehingga para calon investor itu bisa lebih dengan detail mencermati apakah bisnis ini benar-benar menghasilkan profit atau hanya sifat coba-coba saja. Jadi untuk sekilasnya seperti itu, tanpa lagi silakan kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Oke, berarti ini belum jalan sama sekali ya Pak? Belum. Oke, Akademi Terang Bangsa. Ini rencananya mau jualan di sini atau gimana Pak? Enggak, saya sebagai perwakilan Akademi Terang Bangsa untuk perekrutan mahasiswa baru Pak. Nanti yang jalanin mahasiswanya begitu maksudnya atau bagaimana? Jadi rencananya nanti saya akan kerjasama dengan dosennya. Jadi untuk startup dari awal sampai akhir itu akan dikawal oleh para dosen Akademi Terang Bangsa. Mulai dari penyusunan proposal sampai dengan action plan. Jadi memang saya akan melibatkan mereka Pak, karena saya sebagai perwakilan dari mereka sehingga kalau di dalam historisnya kan memang akademi ini kan dibangun untuk menghasilkan pebisnis muda. Jadi settingnya kan kalau yang tidak punya usaha tidak bisa diwisuda. Nah kebetulan anak saya memang saya persiapkan untuk masuk di Akademi Terang Bangsa mengambil D3 Entrepreneur. Jadi ini sebagai pilot project dia sekaligus keluarga kami seperti itu Pak. Oke, biasanya kalau benar-benar dari nol sih agak ini ya Pak ya. Masih bisa gini, ini benar-benar dari nol sekali. Jarang sekali orang yang mau mulai invest ya. Biasanya kalau seperti ini mesti dari orangnya sendiri dulu gitu. Ya modal biasanya mesti modal sendiri dulu. Apalagi kalau mie ayam harusnya sih nggak besar ya. Itu cuman kalau mau mulai benar-benar dari bawah kan itu cuman gerobak. Atau misalnya jualan di rumah atau sama keliling tetangga-tetangga gitu. Setidaknya harus ada produk dulu Pak kayaknya Pak. Siap. Gitu. Sebenarnya harus ada itu dulu. Oke, ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak? Ya, terkait dengan usulan dari Tan Paragi, ya besok Senin saya akan mulai berkonsultasi sehingga dengan modal seminimal mungkin nanti kita akan jalankan, dan harapannya setelah ini berjalan, karena biasanya waktu dulu saya menjalankan LKP in the Winner kan balik modal kan sekitar 2 tahun ya. Ya barangkali nanti kalau sudah bisa dibuktikan di tahun pertama ataupun tahun kedua, ya harapannya hubungan saya dengan Tan Paragi tidak putus gitu. Jadi memang ini bisa nanti dikembangkan ke arah lebih lanjut seperti itu Pak. Oke, thank you Pak. Ya, malah saya lebih tertarik sama ini nih, Akademi Terang Bangsa. Saya baru tahu ini Akademi Entrepreneurship ya, kewirausahaan ya. Betul Pak, itu berdirinya dulu desain kurikulumnya didukung oleh Insinyur Ciputra. Oke, jadi teman-teman Pak Sigit ini mau mulai usaha, mau coba entrepreneur ya, mau coba wirausaha. Ya kalau teman-teman ada yang mau
bekerja sama dengan Pak Sigit, teman-teman bisa hubungi saya di 087788995345. Ini juga kalau misalnya mau belajar di sini Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa juga mungkin bisa hubungi Pak Sigit ini. Betul, Gitu Pak. ya, Pak ya? Iya, betul, Pak. Karena memang visi saya mencetak para entrepreneur muda, Pak. Oke, Pak. Thank you, Pak. Terima kasih tanpa ragu untuk undangannya. Thank you, Pak Sigit. Ya.